Mungkin hero-hero yang bisa menabrak pula untuk memberikan damage-nya. Karena sekarang di sisi sebelah itu udah ada Melissa loh. Mau nggak mau go away-nya ini bisa menghantar ataupun melindungi dirinya dari hero-hero melee. Tapi untuk hero-hero range ataupun hero melee yang memiliki sebuah skill yang memang itu sisi ya untuk memiliki jarak. Contoh kayak Lancelot dia punya Tonros, itu damage-nya tetap masuk. Lancelotnya memang di luar gitu, Assalamualaikum, tapi nggak dibolehin masuk gitu. Nggak dibolehin tapi masuk. damage-nya bisa masuk lewat bawah. Ya benar banget, jadi masih cukup terbuka juga. Dan sekarang kita menantikan apa pick keempat dari RRQ Hoshi. Melihat mereka masih kekurangan juga di jungler. Apakah ternyata Julian oke. Pemain hero yang cukup baik juga. Kita sempat beberapa kali menyaksikan Albert sebagai jungler memakai Julian ini benar-benar bagus juga. Dia tahu timing kapan yang tepat untuk mengeluarkan semua skillnya, baik itu sword ataupun chainnya. Tapi ternyata Bigetron Alpha Uranus sebagai match up dari seorang Esmeralda di bagian XP lane. Bentar, yakin itu jungler Julian? Lemon loh. Lemon bisa ya. jadi Lemon, bisa jadi Juliannya ke Lemon. Bisa juga sih. Paramisnya akan menjadi Roamer. Oke. Masih bebas ya, karena yang tadi kita bilang dari RRQ Hoshi ini fleksibel banget, karena mereka bawa Lemon. Lemon ini luas banget pool hero-nya. Dia mau pakai hero apapun harusnya bisa-bisa aja, karena biasanya tipikal player-player lama itu paham banget nih mekanik-mekanik hero-hero. Beberapa macam hero nggak cuma terpaku sama misalnya di mid lane pasti pakainya mage. Dan masih luas banget, tapi ternyata Lilia sebagai pick terakhir dari Bigetron Alpha nih loh. Ini cukup menjawab juga beberapa hero apabila terjadinya team fight besar, karena mengingat dari RRQ Hoshi ini harusnya ini tim fightnya kuat banget karena mereka bawa Faramis, mereka juga punya Blazing Duet dari Claude dan juga Esmeralda yang bisa menjadi badan di depan mereka. Oke, let's see. Ini dia satu hero yang udah diamankan kembali oleh pemain dan Matilda. Yes. Dan berarti ini bergerak ya. Roamer akan menjadi milik dari Matilda. Oke. Kemungkinan. Dan juga RRQ Hoshi di Piala Presiden Esports Indonesia 2022. So enjoy the game teman-teman semuanya. Yap. Jadi let's go, langsung aja. Game yang pertama, match yang ketiga. Terlihat Lemon dengan Faramisnya sudah standby di area tersebut. Moreno menjadi satu mid laner pula yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi di area purple buff, Julian pun sudah set up. Ya, Julian sudah mulai men-set up di bagian purple buff. Seperti ada perbedaan tujuan atau priority buff dari masing-masing jungler. Melihat di bagian bawah Little Wonder beberapa detik lagi akan segera spawn juga. Apakah akan terjadi kontes? Mengingat dari Julian dan juga Pakuito ini level 3 sebenarnya udah bisa ngasih dealing damage yang besar. Meskipun Pakuito dengan belum adanya knockout strike, ini akan mempersulit combo yang dia keluarkan. Tapi lagi-lagi ternyata Little Wonder yang pertama diserahkan begitu aja untuk Bigetron Alpha. Karena mungkin beberapa player dari RRQ Hoshi terutama di area mid lane-nya masih membutuhkan waktu untuk membantu laning line. Contohnya di bagian bawah karena kita lihat Melissa dari seorang second ini benar-benar memberikan pressure yang keras kepada Skylar. Itu sulit loh untuk god lane-nya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sulit yang dirasakan oleh RRQ Hoshi. Kenapa? Karena dia harus melawan dua summoner loh. Dua summoner. Ada Digi dengan alarm bomnya, ada Melissa dengan Mothers yang dia punya. Untuk kali ini Matilda mau nggak mau harus menemani. Kenapa? Karena nggak imbang banget. Lu ibaratnya ngelawan 4 orang lebih barusan. Ada enchant yang memang sudah dikeluarkan. My Eyes on You-nya sudah mengenai langsung karena dari Matilda. Tapi Cloud tetap bisa memanfaatkan space tersebut untuk bisa melakukan farming terhadap wave minion. Yes, dan yang aku notice di mana Skylar ini harus berhati-hati sama reverse time-nya dari seorang KE ya, karena bisa nangkep battle mirror image dia ketika dia dive in ke bagian depan, karena reverse time itu bisa balik lagi ke tempat dia memunculkan battle mirror image. Tapi kita sudah menyaksikan ada turtle presented by Lita yang sudah hadir di menit kita yang kedua. Dan sementara belum ada engage dari kedua belah tim, mereka masih mencoba bermain aman. Melihat di bagian atas ada 2 member dari Bigetron Alpha. Dari RRQ Hoshi menuju ke arah di bagian atas Torizo dalam tekanan, tapi Turtle ditarik menuju ke arah jungle milik Bigetron Alpha. Ini turtle-nya bisa diajak mabar juga ya. Ini kan bisa dari Belita kan. Bisa di-order juga, Pak. Bisa di-order juga ya, dipesan ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman pesen kalau misalnya kalian mau mabar sama Turtle. Oke, back to the game di mana di depan sana Vin menarik Turtle-nya menuju ke jungle dari RRQ Hoshi, tapi Torizo sepertinya sudah mulai menyadari juga. Dia memberikan Pokemon damage dengan Ionic Edge-nya menuju ke arah seorang Vin. Sementara Julian dari Albert dan juga Max masih belum dive atau set up ke arah turtle yang pertama. Mereka harus berhati-hati karena VYN satu barrage terakhir masih bisa melarikan diri. Ada Pokemon damage dari Time Alarm Bomb yang cukup sakit juga dari seorang KYY. Dipukul mundur semua player-player dari RRQ Hoshi balik ke arah jungle miliknya. Ini turtle mau ditahan sampai kapan ya? Sampai kapan? Karena
dari tadi pun mereka hanya berputar-putar di area tersebut, tapi barusan ada chain ada juga chain sword yang dikeluarkan, tapi Uranus berhasil memukul mundur ke bagian belakang. Coba lihat, R7 set up posisi, siap lompat ke bagian depan dengan S1 paling Starmu, tapi barusan mau kemana Diki yang masih bisa selamat. Untung saja dengan position yang cukup baik dilakukan oleh Kaya, dia masih bisa pergi dari tersebut, tapi Esmeralda ditumbuk punggungnya, hampir saja tumbang dengan sesak napas yang tepat. Terkena langsung itu pukulannya, Pak. Ya, dan harus sudah mulai diwaspadai juga karena kita lihat tadi Max benar-benar on point. Retributions-nya mendapatkan turtle yang pertama objektif, di mana kedua belah tim benar-benar melakukan setup yang sama juga. Mereka sama-sama 4 player di bagian turtle ya, meninggalkan gold laner mereka. Tapi sekarang kita lihat di bagian bawah, Albert sudah diketahui posisinya oleh seorang Saiken. Dipukul mundur dengan bundles yang dia milikin, tapi ada head to head presented by Koda Shop. Kita lihat antara Lilia dan juga Faramis. Moreno against Lemon. Yep, nih Lemon adalah lawan yang penuh pengalaman ya yang dimiliki oleh Moreno sekarang. Iya sih, benar-benar pengalaman yang banyak dan luas juga. Iya, begah mungkin dia sama pengalaman udah ya. Iya kan? Iya, banyak banget. But now Skylar mencoba ke bagian depan seperti sudah memiliki Demon Hunter Sword dan membuat Seiken mengambil beberapa damage, pokingan yang cukup sakit. Oke, reverse time. Finn dalam bahaya, lari ke arah belakang. Go away dikeluarkan dari Blazing Duet. Belum bisa pick up siapapun. Sementara Lemon bersiap mengambil nyawa dari anak-anak Bigetron Alpha di depan sana. Tapi masih cukup sustain melihat ada Moreno dan juga Kaye yang sudah bersiap. Sementara di bagian atas, Torizo mengganggu pergerakan dari Albert. Ditempelin gitu aja, Pak. Enhance Change belum dikeluarkan ternyata. Enhance Swords-nya yang mendapatkan orange buff. Sementara Torizo lagi dan lagi memotong-motong minionnya. Laju minion di bagian atas membuat seorang R7 ketinggalan beberapa detik momennya. Karena R7 sudah dikejar oleh Max di bagian atas, tapi di bagian bawah Skylar lagi dan lagi dalam tekanan. Seiken masih belum ada engagementnya. Kayeye and Hessian berhasil dihindari dengan adanya Time Journey. Cukup baik pergerakan dari kedua belah tim. 5 menit awal masih belum ada player yang terkena pick off dari lawannya. Yep, belum ada first blood. Mereka santai lagi, tapi Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat pula. Turtle langsung mereka solek, langsung mereka amankan. Uranus menghantarkan badannya. The Melissa set up posisi. Uranusnya siap untuk region SP yang dimiliki, tapi langsung tertarik begitu saja. Dan di daya set up yang begitu pada first blood presented PPC udah langsung terlihat. Namun dengan ada go away mau pergi ke arah mana, untungnya masih bisa selamat. 5 player dimiliki oleh Kyoshi, mereka berkumpul. Coba lihat Esmeralda mau pergi ke arah mana, masih berusaha untuk langsung joget dengan selendang yang dimiliki, tapi Bax dipukul habis-habisan dan sulit untuk bisa mendekati ke arah Turtle. Dan kemungkinan terbesar Turtle akan menjadi milik dari Kyoshi, dan ini adalah setup yang baik. Sangat-sangat baik dari RRQ. Yes, setup yang sangat-sangat baik. Tapi kita lihat juga tadi Max, di mana dia mengeluarkan retributions-nya nggak untuk kontes Turtle, tapi fokus ke arah seorang R7. Sehingga harus kehilangan Turtle yang kedua untuk Bigetron Alpha. But 6 menit berjalan baru ada satu first blood saja yang diamankan oleh RRQ Hosting. Kita lihat di bagian atas Falling Star pun dikeluarkan untuk clearing minion saja. Belum ada inisiasi lebih jauh dari masing-masing tim karena kita lihat cukup aman. Masih sama-sama pasif, tapi objektif di bagian bawah. Outer turret coba untuk diberikan pressure tambahan dari Seiken. Apakah di bagian bawah 3 member dari Bigetron Alpha mampu untuk memenangkan laning phase-nya? Karena dari tadi kita lihat Skylar belum bisa memberikan pokingan damage ke arah outer turret di bagian bawah. Dan sekarang beralih menuju ke arah mid lane. Albert di depan sana, clearing minion terlebih dahulu untuk bisa melancarkan serangannya. Tapi ada jab-jab yang dilakukan Sword untuk menghindari damage burst yang dikeluarkan. But now di bagian bawah outer turret sepertinya nggak bisa dielakkan lagi. Harus diajukan begitu saja. Terus Seiken mampu menuntaskan misinya di 6 menit awal atas outer turret di bagian bawah. Itu ibaratnya dia ngelawan 3 summoner kan? Iya, 3 summoner. Lilia punya si Casper-nya itu loh. Iya. Komentator kan Casper. Caster! Ya maaf bang, namanya juga usaha. Ini dari deretan item ya bun. Sudah terlihat untuk Cloud-nya lagi OTW nih. DHS-nya udah jadi. Golden Staff menjadi tujuan utama juga. Baru kemungkinan nanti akan ada VON. Atau mungkin akan dibarengin dengan item defense yang ke arah dari Magical kah. Ataupun dia mau menambahkan Malefic Roar secara langsung. Golden Staff udah jadi. Hanya tinggal menunggu setup seperti apa yang dilakukan oleh Kyoshi, karena Bigetron Alpha pun sejauh ini mereka belum mau mengalah loh. Mereka kehilangan objektif beberapa kali. Tapi mereka pun tetap bisa melakukan sebuah setup yang begitu baik. Beberapa kali coba lihat. Ada Maya Sound U-nya langsung dikeluarkan. Tepat berada di tengah dari outer tower yang ada di area sentral yang tapi Finn-nya gak kuat lagi. Begitu banyak efek mulai masuk ke arah tubuhnya hingga membuat dirinya pun langsung tertangkap. Bata dia turun dan R7 untungnya masih bisa pergi. Tapi di bagian belakang ada Uranus yang mencoba untuk membegal. Hanya saja masih gagal dan Purple Buff pun selamat. Purple Buff selamat untuk Albert di menit yang ke-7, di mana sekarang Turtle sepertinya sudah mulai ditarik juga
oleh seorang Saiken menuju ke bagian bawah. Albert sudah mulai bersiap, tapi sepertinya Saiken memukul mundur Albert dengan dia Madosen. Dia keluarkan time alarm bomb. Oke, cicil-cicil dulu Albertnya. Sepertinya terkena reverse time, masih dari Enhanced Sword, tapi ternyata entah di mana. Sorry ditumbang ada seorang Skylar di bagian tengah, mungkin terlalu jauh dive in-nya dan membuat dirinya terpick off untuk pertama kalinya di match kita yang ketiga. Apakah itu memang terlalu dive in ataukah itu memang strategi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha? Ya, tuker aja Pak. Tuker Karena ya. mereka mendapatkan langsung ke arah dari turtle-nya, mereka kehilangan XP laner-nya, mereka masih punya tambahan waktu, mereka masih bisa set up ke area lane yang lain. Tetap mereka bisa mendapatkan objektif karena mereka udah ketinggalan loh tadi. Mereka udah ketinggalan beberapa turtle yang berhasil diamankan oleh pemain dari RKOC. Ya, tapi sekarang masih cukup pasif meskipun dari Bigetron Alpha sudah mulai merencanakan rencana jahat seperti 4 member sudah mulai berkumpul di bagian atas. Albert sembunyi-sembunyi, hiding in the bus di tengah-tengah mengetahui keberadaan dari Moreno. Dan juga Max yang mencoba mendapatkan R7 di bagian bawah. Masih dengan posisi clearing minion aja dari kedua belah tim karena mungkin dari RRQOC mereka menunggu seorang Skylar dengan golden staff yang dia miliki dan juga mungkin satu item defensif yaitu WON untuk melancarkan aksinya ketika dive in menggunakan Battle Mirror Image. Tapi di antara atas kita lihat Black Shoes dikeluarkan, masih bisa dihindari begitu saja. Damage RRQOC menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi sepertinya masih mencoba untuk komit ke bagian outer turret di bagian atas karena itu adalah satu outer turret terakhir yang tersisa dari RRQOC. Sulit banget loh reverse time-nya kena, tapi barusan ada time journey yang memang sudah ke-trigger. Tapi mereka tetap berada tersebut, tapi cycling eagle-nya ditambahin lagi. Ada satu kali tapi dalam tubuh ada Jua di bagian belakang, ada single yang dilakukan. Namun untuk kali coba lihat clone yang menuju ke arah mana, tapi masih bisa menggocek Ankara Skylar dan dia pun berhasil pergi dari tersebut layaknya. Memang Invisible Man tidak terlihat oleh siapapun, tapi untuk kali ini Max yang pergi ke arah mana, kamu masih berusaha untuk menggocek tapi dia pergi. Masuk ke dalam sedikit rerumputan, Albert udah melihat dari kejauhan akankah mereka berhasil untuk pertama kali sekarang saat itu tersebut. Tapi Max masih terlindungi oleh pergerakan Sorizo yang memang menjadi tembok utama. Yes, dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir di menit yang ke-10. Di mana kedua belah tim kita lihat meskipun tadi engage-nya di bagian atas cukup baik untuk RRQOC, mereka mendapatkan 2 player dari Bigetron Alpha dan kita akan segera menyaksikan replay presented by Grab di bagian atas yang benar-benar combo yang cukup baik dari Circling Eagle. Seorang Finn di combo dengan Blazing Duet dari Skylar menumbangkan 2 member meskipun Skylar yang sempat tertarik sama reverse time dari seorang Ki, tapi dia masih bisa selamat menuju base yang dia miliki. Dan benar-benar pertempuran cukup adil untuk RRQOC yang bisa bilang karena mereka mendapatkan 2 member tanpa terpick off sama sekali. Tapi lagi-lagi networknya masih cukup tertinggal untuk RRQOC. But now Lord yang pertama sudah mulai diinisiasi juga. Sorizo berada di bagian depan, dikaiting begitu saja. Di arah lain time journey di pop up begitu. Finn ke bagian depan, kalau latarnya sudah mulai hancur. Sorizo masih memberikan poin damage di bagian belakang, tapi Lemon killing spree didapatkan oleh seorang Moreno dan sepertinya pertempuran menuju ke arah line Blazing Duet, menuju ke arah seorang Saiken dan wow, 2 member dari Bigetron Alpha harus ditumbangkan sementara Skylar gak bisa kemana-mana tershutdown. Max yang mencoba lebih. Sorizo di bagian depan sana memukul mundur 3 member dari RRQOC yang tersisa dan membuat mereka sepertinya mendapatkan timing lagi untuk mereset Lord yang pertama. 2 orang yang hilang dari Bigetron Alpha pun sebenarnya itu pun gak mempengaruhi mereka untuk siap maju ya. Iya, karena kan dengan hitungan 2 orang hilang kan cukup banyak ya. Ini kalau masalah ngomong banyak juga ini banyak banget Pak diskon yang diberikan 50% loh Pak. 50% nobar PPE sambil order grab diskon diberikan 50%. Gunakan promo GRB.TO/PPE. Yes, atau scan QR code yang Scan ada aja di bawah teman-teman semuanya. Tapi sekarang back to the game di mana kita lihat Vin mencari Visions di bagian depan sementara dipaksakan lagi dan lagi outer turret di bagian mid lane-nya. Mereka Bigetron Alpha ingin mencari objektif lebih dan Sorizo udah mulai susah seperti untuk di pick off. Mengingat dari tadi Sorizo selalu berani berada di bagian backline dari RRQOC, memberikan pokingan damage yang lebih terus-menerus dan membuat RRQOC cukup kewalahan karena pokingan damage dari Ionic Edge seorang Sorizo ini mengganggu lama-lama ya. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik menuju ke arah jungle dari RRQOC. Melihat di depan sana Max masih cukup jauh juga, sedang mendapatkan orange buff yang dia milikin. But now R7 diberikan pressure yang paling besar untuk melakukan clearing minion, tapi outer turret nggak bisa dielakkan. Di bagian mid-nya sudah mulai hancur, setengah bar SP masih tersisa. But now Finn dalam bahaya, Sekriga dikeluarkan menuju ke Sorizo. 1 bar SP terakhir tapi nggak bisa selamat dibalikin keadaannya. Dengan reverse time, R7 on point sekali Albert. Oh my god, kalau Altar yang dibawa tepat waktu tapi Albert mendapatkan retribution dengan sangat baik. Dan sekarang Max mencari kompensasi lebih. Lemon
target yang dia tuju untuk dihilangkan, tapi Lemon akan segera respawn kembali di satu detik akan datang. Itu tadi emang benar-benar sebuah pemilihan yang sangat sulit. Pilihan yang sangat-sangat sulit untuk Lemon. Kenapa? Dia tahu Finn di depan butuh bantuan. Dia bisa aja mengeluarkan dari ke altarnya loh Pak. Untuk bisa mempertahankan lagi pergerakan dari Finn. Finnnya udah sangat-sangat terjebak, cuman dia tahan semuanya. Mereka memastikan dulu untuk bisa dapat Lord. Menjelang mendapat Lord, mereka baru mengeluarkan dari ke altarnya. Dan itulah pilihan Lemon yang itu memang memberikan tadi impact yang cukup baik. Mereka jauh lebih bertahan, mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk nge-push balik ke anak-anak dari Big Town Alpha di tengah. Wave minion akan dihantar tapi sudah habis. Tapi di atas akan ada satu inner turret harusnya yang berhasil mereka hancurkan. Yes, sekarang menit ke-13. RRQ Hoshi sang raja sudah mulai melakukan setup juga di area jungle milik Bigetron Alpha. Kita belum lihat ada Magic Sentry yang di pop up dari Bigetron Alpha untuk membuka vision di area purple buff yang mereka miliki. But lagi-lagi outer turret di bagian tengah harus menjadi objektif selanjutnya yang dihancurkan oleh RRQ Hoshi dan Magic Sentry. Sudah mulai pop up menuju ke bagian atas. Inner turret pun sudah mulai hancur tapi Lord sudah hilang di menit yang ke-14, 1 menit saja Lord bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke base dari Bigetron Alpha. Tapi semua inner turret dan juga outer turret Bigetron Alpha sudah hancur berantakan. Ini mereka kan dalam satu momen doang berhasil membalikkan habis-habisan loh. Tadi mereka ketinggalan dari sisi mereka ketinggalan dari objektifnya. Only one moment. Mereka berhasil membalikkan keadaan, mereka habisin langsung seluruh outer dan juga inner turret yang miliki Bigetron Alpha, memperkecil zona yang mereka miliki. Karena apabila summoner ini diberikan wadah, diberikan space, diberikan tempat, diberikan rumput, kelar Pak dari Hoshi Pak. Ya benar-benar bakal kelar karena kita tahu 3 summoner dari Bigetron Alpha ini akan mempersulit ketika team fight, terutama dengan Melissa. Madelsnya ini bakal ngeganggu banget. Pada saat Cult Altar itu bisa langsung menyapu bersih semua darah dari Cult Altar seorang Lemon. Tapi lagi-lagi RRQ Hoshi sang raja benar-benar bisa men-setup dengan cukup baik. Tadi di setup Lord yang pertama mereka benar-benar mendominasi sekali meskipun hampir kecurian Lordnya. Tapi dengan retribution yang baik dari Albert membuat RRQ Hoshi yang sekarang malah unggul. Meskipun dari segi network mereka masih ketinggalan 1000 network dibandingkan Bigetron Alpha. But now pertandingan ini di game yang pertama semakin seimbang lagi. Dikembalikan lagi keadaannya dan gimana cara Bigetron Alpha untuk bisa memenangkan, yang pasti bisa mempick off dari backliner seorang Skylar. Dimana kalau misalnya Skylar yang belum terpick off ini akan membuat RRQ Hoshi bisa lebih aman untuk melakukan setup teamfight jangka panjangnya. Yap. Berhasil sejauh ini dikuasain, berhasil sejauh ini mereka kuasai. Dan sekarang terlihat Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series dan Finn membuat sebuah pagar, terkena reverse time, tertarik ke bagian belakang. Finn-nya akankah diselamatkan? Karena sedikit lagi SPN dia miliki, tapi barusan Cult Altar dikeluarin. Beda dengan momen sebelumnya di mana Cult Altarnya ditahan terlebih dahulu. Dan mereka akan mencoba untuk bisa menahan kembali, tapi R7 mulai tertangkap basah karena ada 1, 2, 3, 4 hero yang sudah mulai bergerak ke area tubuhnya. Ada satu flicker pula, tapi R7 masih cukup kuat untuk bisa nge-base siapapun. Hanya saja untuk kali ini Pakito berhasil menancapkan langsung pukulan terakhir, tapi Uranus ada Winter Trajan di dalam tubuhnya dan dia pun selamat di dalam area tersebut. Tapi Finn malah langsung terjebak di dalam ruang rindu dan juga ada Blazing yang dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Tidak berimpact, luar biasa time journey yang dikeluarkan. Gak bisa ditembus oleh seorang Skylar dengan Blazing Duet yang malah sekarang Bigetron Alpha yang memegang kendali atas game kita yang pertama. Lemon di bagian belakang harus dipukul mundur karena Sorizo tadi 4 member dari RRQ Hoshi gak bisa pick up dirinya, malah melakukan outplay dengan adanya Winter Trenches dan membuat Finn kehilangan immortalnya, harus terpick off juga. Meskipun RRQ Hoshi sudah memberikan pressure yang cukup besar, tapi Bigetron Alpha mampu untuk membatalkan semua inisiasi dan engage dari RRQ Hoshi sehingga mereka mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka, Lord yang kedua di mana Lord sudah mulai enhance dan akan segera mulai muncul di Land of Dawn. Yep, karena dengan apa yang gue lihat ya, contoh Melissa, Matilda maju ke depan. Ya. Melissa mengeluarkan Madelsnya, Mayas on you. Itu udah mepet dan memberikan efek slow. Dibalaskan lagi dengan satu guiding wind. Tapi dibalas dengan satu guiding wind, Fallen yang dikeluarkan oleh Melissa itu pun bisa mengikuti pergerakan dari si Matilda ini sendiri. Dan itu pun membuat tetap memberikan efek slow. Hingga membuat Matildanya tidak bisa melakukan banyak hal selain dari melakukan cycling eagle. Dan sekarang ada satu objektif lagi yang berhasil dihancurkan oleh pemain dari Bigetron Alpha.
Lordnya sudah akan bersilaturahmi lewat satu base turret di area bottom lane. Ya, Bigetron Alpha benar-benar merencanakan di mana mereka nggak clearing minion di bagian bawah sehingga Lordnya bisa beberapa kali mengeluarkan super minion dan sekarang sudah mulai mendekat ke bagian base turret di bawah. Finn terkena banyak damage dari Mundles. Seorang Saiken tapi Lord menabrak dive in begitu saja membuat HP dari turret di bagian bawah sudah mulai terkikis, but now sudah mulai masuk ke bagian depan. Lemon ke bagian belakang, Marken dari Magic Shockwave-nya. Seorang Moreno Lemon hampir saya bisa terpick up tapi masih selamat, dan sekarang seorang Finn yang harus ter-take down. Langsung saya Tamjuna dikeluarkan untuk menyelamatkan diri ke bagian lain. Ada M7 di arah belakang tapi Sorizo terlalu kuat. Saiken tumbang dan sekarang reset kembali karena mereka disengage karena sudah kehilangan banyak sekali source skill baik dari RRQOC maupun dari Bigetron Alpha. Tapi base turret RRQOC nggak bisa diselamatkan. 3 base dengan 1 Lord saja bisa menghancurkan semua base turret dari RRQOC. Yap, bentar dulu nih ada satu. Replay presented by Grab Iya, dimana replay. tadi benar-benar bagus sekali pergerakan dari Bigetron Alpha dan RRQOC. Defensive mechanism yang mereka keluarkan meskipun harus kehilangan Finn tadi di bagian depan, tapi lagi-lagi mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Padahal tadi Lord yang pertama untuk Bigetron Alpha ini udah nyentuh ke arah base dari RRQOC. Tapi entah kenapa mereka masih bisa bertahan. Yang pasti dengan area Blazing Duet dari Skylar memukul mundur semua player-player dari Bigetron Alpha agar tidak terlalu maju ke bagian depan. Ini bagus ya apa yang udah dilakukan oleh RRQOC walaupun mereka kehilangan 3 base turretnya. Yap. Tapi dengan adanya penggunaan dari Call Altar yang tepat waktu ya, ini kan mesti diefektifin banget kan. Dia nggak bisa mengeluarkan semata-mata untuk satu orang terkena, satu orang dengan darah yang sedikit lalu dia keluarkan. Dia harus memikirkan banget nih dari Lemonnya. Hingga membuat tadi untuk tim fight-nya berjalan dengan panjang. Mereka masuk bergantian, mengamankan dulu di bagian depannya, baru Cloud bisa mengantarkan lagi karena Blazing Duet-nya. Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series pun sudah terlihat lagi. Lordnya sudah siap akan langsung diamankan oleh salah satu tim yang sedang berlaga. Uranus menjadi tamu yang tidak diundang masuk dalam pekarangan rumah ini milik RRQOC, sementara dari Lordnya masih begitu saja. Masih begitu saja, tapi dari belakang kita lihat Max di depan sana dan mendapatkan lempar. Unstoppable back entah dari mana, dan ini akan menjadi bencana untuk RRQOC karena melihat Albert dalam bahaya dikejar oleh Sorizo. Sepertinya Albert pun double kill diamankan Max. King Max benar-benar merajai. Sekarang kita lihat pertukaran 2 untuk 1 Moreno. Gak bisa kabur kemana-mana, Sorizo masih terlalu kuat tapi triple kill untuk seorang Max. Dan lagi-lagi Bigetron Alpha mendapatkan momennya menuju ke bagian belakang Finn. Oh my god, satu balas terakhir masih bisa survive dengan guiding win yang dia miliki, tapi sekarang 4 melawan 2 member dari RRQOC. Apakah sang raja akan tunduk kepada sang robot? Tapi sekarang Melissa fokus ke arah base-nya dan base mulai terkikis. Satu katapult terakhir Eagle ke bagian belakang Finn langsung hilang. Max terlalu sakit, legendary, dan base-nya terbuka untuk Bigetron Alpha. Wow, sebuah permainan yang begitu baik, begitu apik diperlihatkan oleh Bigetron Alpha. Ini adalah